Halo semua, saya Vertivera. Selamat datang di podcast kita hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tujuan selesai sekolah atau disebut dengan planning setelah lulus. Nah, kalian tahu nggak seberapa pentingnya mempunyai planning di masa kini? Di sini kita sudah mengundang salah satu tamu yang sudah mempunyai planning masa depannya. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, Bang? Oke, halo sobat-sobat podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Putra Hardi. Halo Bang Zidan, Halo. terima kasih sudah mau menyempatkan waktu untuk datang ke podcast kita hari ini. Ya, terima kasih juga kepada Kak Ferdi dan teman-teman podcast karena sudah memberikan saya sebuah kesempatan untuk menjadi tamu undangan untuk podcast kalian hari ini. Oke Bang Zidan, saya dengar-dengar Abang sudah mempunyai planning masa depan ya? Iya. Untuk sekarang saya sudah memikirkan sebuah rencana atau planning tentang apa saja yang akan saya lakukan ke depannya. Abang sudah memikirkan planning ini dari sejak kapan ya kalau boleh tahu? Untuk kasarannya planning ini sudah saya pikirkan sejak SD. Cuma karena sebuah planning atau rencana itu kita perlu yang matang nih. Ya. Itu saya sudah memikirkan sejak SMP. Ada kesulitan nggak Bang waktu Abang menjalankan planning Abang nih? Untuk kesulitan sudah pasti tentu ada ya. Karena planning itu layaknya sebuah sketsa gambar nih. Jadi kita akan menghadapi sebuah banyak rintangan, percobaan, pengaruh dan perubahan juga. Kira-kira Abang tahu nggak kenapa kita harus memiliki planning masa depan? Untuk itu mungkin alasan kenapa kita harus punya planning masa depan nih. Kalau dari saya mungkin supaya mempunyai tujuan buat kedepannya dan Ya. juga untuk membantu menentukan arah dan tujuan yang ingin kita capai sehingga kita diberikan sebuah fokus akan prioritas pada tujuan kita dan juga sebagai potensi untuk mengantisipasi tentang tantangan yang akan kita hadapi di masa depan. Oh begitu ya Bang Zidan. Abang saat ini sedang menginjak pendidikan apa ya kalau boleh tahu? Untuk sekarang saya masih menginjak pendidikan SMK kelas 11 untuk jurusan broadcasting. Nah, kalau orang-orang sana tuh manggilnya BC atau enggak PSPT. Oh, sekolah di mana tuh kalau boleh tahu? Untuk sekolahnya tentu saja sekolah kesayangan dan kebanggaan kita yaitu adalah SMK Negeri 2 Pontianak Utara yang ada di Siantan. Sekiranya nih Bang, setelah Abang lulus, Abang mau melanjutkan pendidikan atau bekerja? Oh, kalau itu saya sudah memutuskan untuk tetap melanjutkan pendidikan saya untuk masuk ke jenjang universitas. Kenapa Abang memilih melanjutkan pendidikan? Kenapa nggak langsung kerja saja? Karena saya tuh masih merasa untuk bekerja itu kita memerlukan sebuah skill yang lebih matang ya. Iya. Dan juga karena kita akan terjun langsung ke dunia kerja itu kan kita akan dihadapkan dengan orang-orang yang sudah berpengalaman dengan skill-skill yang lebih matang daripada kita. Nah, karena itu saya juga sadar diri kalau skill saya tuh masih belum cukup. Masih kurang gitu ya? Masih kayak di bawah rata-rata. Makanya dengan melanjutkan pendidikan itu sekiranya akan lebih membuat skill saya lebih matang sehingga akan lebih siap menghadapi dunia kerja nanti. Kira-kira Abang ada nggak tuh kepikiran buat kuliah sambil bekerja? Kalau itu pernah sih kepikiran, Iya. cuma ada halangannya tuh karena saya cukup sulit dalam membagi waktu atau manajemen waktu. Ada nggak sih Bang niat Abang untuk menambah manajemen waktu gitu? Oh, meningkatkan skillnya gitu. Iya. Ada sih untuk meningkatkan manajemen skill agar kedepannya itu saat jika benar-benar bekerja sambil kuliah nih. Jadi Iya. itu saat melakukannya tuh tidak akan terbebani. Jadi kayak saat saya melakukan pendidikan, saya tidak akan terbebani kayak pikirin aku habis ini harus kerjaan nih, ada kerjaan. Nah, saat kayak kebaikan juga saya bekerja, aku juga harus belajar buat pendidikanku juga. Jadi dengan itu saya harus belajar atau meningkatkan lagi tentang skill manajemen waktu saya. Jadi sekiranya agar tidak memberatkan satu sama lain. Dan semoga aja nih kedepannya lancar dan berhasil. Oh begitu ya Bang. Kira-kira Abang sudah memikirkan belum untuk melanjutkan pendidikan ke universitas mana? Untuk sekarang saya sudah memilih beberapa opsi universitas. Pertama ada Universitas Diponegoro atau Undip. Tahu tidaknya tuh Universitas Tanjung Raya atau Untan. Apa nih alasan Abang mau masuk ke Undip atau ke Untan?
Kalau Undip itu karena sudah menjadi tujuan awal saya sejak SMP ya, bahkan sejak SD dari Iya. kecil itu. Karena dari orang-orang sana itu sebelumnya kan saya dari Semarang nih, jadi Jawa Tengah. Nah, orang-orang sana tuh bilang kalau Undip itu pendidikannya cukup bagus dan akreditasi mereka sebagai kampus di Indonesia tuh juga terpampang jelas. Jadi saya tidak ragu jika harus mendaftar ke sana. Namun jika tidak diberikan rezeki oleh Yang Maha Kuasa, saya akan masuk ke Universitas Tanjung Raya saja. Oh, abang dari Semarang nih, jauh juga ya sekolah ke Pontianak. Iya, Pendidikan apa yang mau diambil saat kuliah nanti, Bang? untuk pendidikannya sih ada komunikasi, tapi yang saya prioritaskan sekali itu adalah sastra bahasa. Nah, Ya. sastra bahasanya itu adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu alasan kenapa saya memilih itu karena saya punya skill, yaitu adalah membuka jasa atau open commission. Jadi dengan open commission itu akan terbantu dengan sastra bahasa ini adalah agar berkomunikasi secara lebih baik lah. Seperti kan kayak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, itu akan membantu saya berkomunikasi dengan klien dari dalam negeri maupun luar negeri nantinya. Kalau saya boleh tahu nih ya, abang mau sampai sarjana apa? Kalau sarjana sih sekiranya sarjana satu udah cukup ya buat saya. Cuma kalau ada rezeki lebih, mungkin sampai sarjana 3. Kenapa tuh Bang memilih sampai sarjana 1 atau sarjana 3? Ya sekiranya karena beberapa lowongan pekerjaan pada masa kini dari beberapa perusahaan atau tempat yang membuka lowongan pekerjaan nih, itu tuh memerlukan requirement dari orang-orang yang akhir pendidikannya itu jenjang sarjana 1. Semoga tercapai ya Bang, ayo sama-sama ucap amin. Amin. Terima kasih Kak Ferti atas doanya dan teman-teman podcast. Semoga doa ini akan kembali pada kalian dengan cara yang lebih baik. Amin. Sama-sama Bang Jidan. Oh iya, Bang Jidan setelah menginjak sarjana 1 nanti atau sarjana 3, apakah sudah mempunyai planning lain untuk masa depan Abang? Untuk itu saya sudah memiliki sebuah rencana untuk kedepannya tentang sebuah pekerjaan nih yang sekiranya akan sesuai dengan skill saya nanti. Kira-kira apa nih skill yang ingin Abang kembangkan untuk mencapai tujuan Abang? Nah, kalau untuk skill-skillnya yang tadi nih, itu saya lebih mengembangkan atau memprioritaskan skill menggambar, menulis, dan mengedit karena itu sudah menjadi bidang ahli saya. Oh, Abang ternyata suka menggambar juga ya? Saya suka menggambar. Udah jadi hobi dari sejak kecil ya Bang? Ya, bahkan sejak SD atau enggak sejak PAUD itu. Jadi pas PAUD tuh kayak sering dibeliin krayon, pensil warna, alat-alat menggambar kayak gitu. Jadi makanya kayak sekarang kayak keterusan suka menggambar. Kira-kira di bidang menggambar ini ada ndak sih manfaatnya bagi Abang? Kalau buat saya sih tentu ada Iya. manfaatnya. Selain itu dari menggambar ini bisa jadikan sebagai tempat ladang uang atau mencari uang. Atau sebutannya sih seperti yang tadi open commission atau membuka jasa layanan. Nah, jasa layanan itu saya berikan tuh jasa menggambar atau menggambarkan ilustrasi. Cuma dalam style saya itu atau cara saya menggambar itu seperti sebuah anime. Oh, begitu ya Bang. Mm-mm. Eh, kalau kemampuan mengedit Abang tuh Abang bisa dari sejak kapan sih? Kalau ngedit sih masih baru-baru nih. Oh, baru ya. Dari kelas 9 pas masa-masanya ujian praktek tuh kan ujian praktek kayak disuguhi dengan berbagai macam tugas kayak bikin Iya. video, presentasi, bikin drama, apalah ini tuh banyak banget. Nah, sebulan ini pas kelas 10 juga harus banyak edit-ngedit juga nih kayak bikin acara podcast berita, podcast naskah, itu juga ada. Jadi kayak di-push banget lah sekarang itu buat ngedit. Cuma saya juga lagi belajar nih, jadi kayak masih baru-baru aja lah gitu. Kalau kemampuan menulis tuh ya Bang. Abang kalau boleh tahu itu menulis apa? Menulisnya, kalau menulis itu aku lebih kayak cerita sih. Ceritanya tuh kayak lebih ke fiksi. Cerita fiksi kayak di Wattpad, Alternative Universe atau novel-novel gitu. Cuma kalau buat lainnya itu ada dari buat naskah drama, naskah berita, buat naskah podcast juga ada, sering buat kayak gitu. Cuma aku lebih fokusin buat alur cerita naskah yang kayak fiksi. Jadi dari itu bisa saya gabungkan dengan skill saya menggambar. Jadi saya bisa ambil alur itu untuk jadikan sebuah ilustrasi. Nah, lalu dari ilustrasi tersebut saya akan upload ke media sosial dan bisa jadi sarana untuk mempromosikan nih aku tuh bisa menyajikan sebuah jasa menggambar. Jadi orang-orang sekiranya akan tertarik lah nantinya.
Oh, ternyata banyak juga ya keterampilan Bang Zidan ini. Banyak sih banyak ya, cuma ada lagi. Cuma ya itu untuk sekarang hanya ketiga itu saja yang saya prioritaskan. Karena beberapa planning yang saya siapkan saat ini tuh sangat-sangat memerlukan skill-skill tersebut. Oh, begitu ya Bang. Kalau suatu saat ada rintangan saat Abang menjalankan planning Abang ini, itu cara Abang mengatasinya gimana? Kalau cara menghadapi planning ini ya, Ya. kalau dari aku sih pastikan kalian itu untuk nggak menyerah. Pokoknya kalau kalian kepikiran jangan menyerah, pokoknya jangan menyerah. Sekalipun kepikiran jangan. Intinya tetap semangat aja gitu Harus ya. tetap semangat. Iya. Jadi kalau misalkan kayak ada pikiran buat nyerah atau capek gitu, pastikan di sela-sela waktu kalian buat istirahat, buat refreshing, jalan-jalan. Karena dari jalan-jalan itu kita bisa dapat ide secara dadakan nih. Dan dari dadakan itu kita bisa mencari ide-ide baru sehingga kita akan dapatkan sebuah apa ya kayaknya kayak ide untuk melakukan suatu kegiatan yang baru aja gitu ya. Tapi jangan lupa untuk tetap dilakukan dengan semangat. Bagaimana Abang mempertahankan semangat dalam mengembangkan diri dan merencanakan masa depan Abang? Kan banyak nih remaja-remaja seperti Abang kadang takut akan gagal, tidak percaya diri. Gimana sih cara Abang mempertahankan itu? Terus Abang pernah nggak sih kepikiran buat nyerah gitu? Kalau yang pertama untuk cara saya mempertahankan ya. Iya. Kalau dari saya mempertahankan itu ya tetap dengan semangat, mengembangkan potensi diri dan jangan lupa untuk tetap fokus pada tujuan kalian juga karena kalian udah susah-susah buat planning tersebut masa kalian menyerah aja gitu kan. Iya. Nah, jangan lupa untuk tetap semangat untuk berjuang dan berproses juga. Dan jangan takut gagal juga, karena dari kegagalan itu kan awal dari proses tuh biasanya. Jadi dari sebuah kegagalan itu tuh kita kira-kira kita bisa tahu apa kekurangan kita. Dari kekurangan itu kita bisa cari cara untuk perbaikinya dan meningkatkannya. Nah, untuk mengembangkannya itu harus sesuai dengan kemampuan kita, jangan sampai dikeluarin dari kemampuan kita sampai bikin kita capek sendiri. Itu jangan, sesuai kemampuan kita aja. Nah, kalau dari Kak Fetri yang tentang aku pengen nyerah tuh ya dulu pernah hampir nyerah kayak ada beberapa faktor dari internal dari aku sendiri yang pengen nyerah, Iya. ada faktor eksternal dari orang luar ke aku yang bikin nyerah itu juga pernah ada. Cuma karena ada dukungan dari orang tua, teman-teman dekat aku yang bilang kamu udah bikin susah planning gini susah-susah, kamu udah juga usaha, kamu jangan nyerah gitu aja dong. Nah akhirnya yang semangatku yang pernah hampir padam itu akhirnya menyala lagi, jadi kayak lebih semangat lagi. Karena dikasih motivasi tadi tuh ya. Dikasih semangat, dikasih motivasi, akhirnya jadi semangat balik dan saya untuk tetap melanjutkan planning tersebut. Oh, begitu ya caranya. Semoga kita bisa mengikuti saran dari Bang Zidan ya, teman-teman. Ya Kak Ferti, semoga saran saya bermanfaat buat Kak Ferti atau teman-teman podcast kita hari ini. Kalau boleh tahu nih Kak Ferti, setelah lulus nanti Kak Ferti mau melanjutkan pendidikan atau enggak? Tidak sih Bang, saya lebih kepikiran setelah lulus saya lebih memilih ke bekerja saja. Kalau pekerjaan apa tuh kalau boleh tahu? Kalau masalah pekerjaan sih belum tahu ya, semoga nanti saya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan skill saya. Oke, kalau saya boleh saran ke Kak Ferti nih, Iya. Kak Ferti suka makeup gitu enggak? Kalau masalah make up sih kurang ya saya. Kalau kayak boleh saran, kalau misalkan Kak Ferti tertarik nih, Iya. Kak Ferti tuh bisa kayak ngembangin makeup Kak Ferti. Jadi Kak Ferti bisa jadi model photoshoot gitu atau enggak jadi beauty influencer. Jadi Kak Ferti juga bisa mengembangkan diri sekaligus bisa menginspirasi orang lain juga. Nah, lihat-lihat Kak Ferti bisa public speaking di sini juga lumayan bagus. Kalau misalkan Kak Ferti tertarik nih, Kak Ferti bisa tuh jadi presenter di sebuah acara berita gitu. Cuma ya saya kembali lagi kepada Kak Ferti. Semoga mendoakan yang terbaik saja. Semoga nanti Kak Ferti mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan Kak Ferti dan sekiranya pekerjaan Kak Ferti nanti membuat Kak Ferti nyaman juga dalam mengerjakannya. Amin, terima kasih Bang Zidano. Iya, pesan dan masukannya dong buat orang-orang yang sedang di posisi Bang Zidan dan buat penonton juga. Oh, posisi saya yang dalam planning ini kan? Iya, Oh, kayak posisi duduk saya sekarang. enggak dong. Enggak ya. Kalau posisi saya dalam memplanning sih, saya berpesan pada kalian untuk tentukan tujuan kalian yang sekarang ini dengan jelas. Kalian harus tetap belajar, tetap semangat,
dan tetap terus berkembang. Dan juga jangan lupa untuk belajar juga, karena kita juga perlu sih beberapa belajar tentang materi-materi yang akan kalian perlukan untuk planning-planning nanti. Cuma ada pesan-pesan yang tadi itu kan, Iya. kalau pesan-pesan dari saya itu sih buat kalian, apa ya, setiap keputusan yang kalian buat saat ini itu akan membuat atau memutuskan masa depan kalian. Jadi sebisa mungkin nih buat pilih keputusan kalian itu dengan bijak dan rasa penuh tanggung jawab. Nah, itulah tadi cerita dari Bang Zidan tentang planning masa depannya. Semoga bisa menginspirasikan kita dan penonton juga. Saya Verti Vera dan tamu kita Dan saya Mama Zidan Putara Hardi. pamit undur diri. Sekian podcast dari kita. Bye-bye. Bye-bye.